Shalom, haleluya. Sudah jumpa dikasih Tuhan. Selamat pagi. Ya, saya akan memberikan satu tema firman Tuhan hari ini tentang menantikan Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan, tentu kita masih ada di dalam rumah, ya. Dan segala aktivitas kita masih di dalam rumah. Kita tahu bahwa keadaan yang terjadi ini karena situasi yang membuat kita harus berada di dalam rumah. Jadi, dan inilah yang membuat kita sebagai anak Tuhan yang seringkali keluar ya pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita, kapan virus ini berlalu, ya. Nah, berbicara tentang menantikan Tuhan, saya ambil di dalam Mazmur 37, Saudara. Ayat 7 firman Tuhan berkata, "Berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya." Ayat yang ke-34 firman Tuhan berkata, "Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan." Saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwa keadaan yang terjadi saat ini membuat kita membutuhkan satu jawaban dalam hidup kita, di dalam menantikan situasi yang terjadi supaya berlalu. Nah, kita tahu bahwa keadaan ini tidak membuat kita nyaman. Ya, ada banyak tekanan-tekanan yang terjadi, ya, tekanan baik itu di dalam tekanan dalam keluarga, ya, yaitu kebosanan mulai muncul, ya, mulai tekanan ekonomi, ya, bahwa keekonomian kita berkurang, kebutuhan akan makanan, dan itu bercampur aduk dan membuat manusia menjadi stres. Nah, ini membutuhkan suatu jawaban. Nah, kita butuh Tuhan. Nah, berbicara tentang menantikan Tuhan, ya, yang kita tahu saat ini adalah bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan menantikan waktunya Tuhan supaya kita bisa lalui hal yang terjadi di dalam dunia ini. Mari kita akan belajar. Ya, saudara kasih Tuhan, perhatikan. Menanti, arti kata nanti itu tunggu. Menanti adalah menunggu dan menantikan. Jadi menunggu kedatangan orang atau sesuatu yang akan datang. Jadi menantikan adalah berbicara tentang waktu yang tidak diketahui kapan itu. Ya, diketahui kapan. Nah, saudara, kita tahu bahwa keadaan yang terjadi di dalam dunia ini, ya, adanya virus COVID-19 ini membuat kita akan bertanya-tanya dalam kehidupan kita. Pertanyaan itu yang sering muncul yaitu seperti saya katakan, kapan COVID-19 ini selesai? Kapan kita bisa beraktivitas lagi, bekerja lagi? Kapan kita bisa keluar lagi? Dan apakah bantuan pemerintah atau seorang dermawan bisa sampai kepada saya dan kapan itu? Ya, karena saya membutuhkan. Ya, itu yang terjadi di dalam pikiran manusia saat ini. Ya, dan membuat manusia di dalam dunia ini semakin tidak mempunyai iman karena sudah mulai berpikir dengan pakai pemikiran nalarnya lagi. Nah, bukan berarti saya berkata bahwa kita tidak perlu berpikir, tetapi kita berbicara tentang firman Tuhan, menantikan Tuhan. Kenapa, saudara? Perhatikan. Menantikan Tuhan, ya, berarti kita bersukacita di dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Di dalam Roma pasal 12 ayat 12. Jelas sekali firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 12 bahwa kita harus bersukacita di dalam pengharapan. Ini yang Tuhan mau, ya. Dan kita harus sabar di dalam kesesakan dan bertekun di dalam doa. Karena saat kita menantikan, ya, adalah berbicara bagaimana kita sebagai ciptaan Tuhan yang selalu menantikan pengharapan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Ini yang harus kita pahami, ya. Jadi menantikan Tuhan berarti kita bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Dan yang kedua, berarti menantikan Tuhan itu kita harus taat dan tunduk akan rencana Allah. Amin. Bukankah Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9 firman Tuhan, sebab rancanganku adalah
bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan ayat yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kita harus taat dan tunduk pada rencana Allah. Semua peristiwa ini yang terjadi tentu semua sepengetahuan Allah. Oleh karena itu mari kita menantikan Tuhan. Ya, apapun yang terjadi di dalam keadaan dunia ini, kita menantikan Tuhan. Yang ketiga, miliki iman atau kemampuan bahwa kemampuan Allah dalam pengharapan. Maksudnya kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus, ya, iman kita kepada Tuhan bahwa Allah adalah Allah yang mampu mengatasi segala hal yang terjadi ini. Karena apa? Karena Allah sudah menjamin hidup kita. Saudara, di dalam 2 Petrus firman Tuhan berkata, perhatikan ya, di dalam 2 Petrus ayat yang ketiga 9-14 itu berbicara tentang harinya Tuhan. Bagaimana ya Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, Saudara, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya orang berbalik dan bertobat. Inilah waktunya kita menantikan Tuhan. Ya. Karena Allah tidak lalai. Meskipun mungkin banyak orang menganggap itu suatu kelalaian. Tidak. Tetapi Allah yang menghendaki supaya saya dan saudara tidak binasa, melainkan supaya ya berbalik dan bertobat. Mari dengan peristiwa yang terjadi ini kita menantikan Tuhan. Nah, mengapa kita harus menantikan Tuhan? Perhatikan, kalau kita tidak menantikan Tuhan, ya, kita berada di luar kehendak Tuhan. Ya, kita berada di luar kehendak Tuhan. Kalau kita di luar kehendak Tuhan, ya berarti kita hidup semaunya. Kita hidup tanpa kontrol Tuhan. Ya, dan akhirnya kita akan binasa. Kita akan menjadi tersesat. Kita akan menjadi orang-orang yang mengalami stres tingkat tinggi. Mengapa kita harus menantikan Tuhan? Karena tanpa Tuhan tidak ada satupun yang kita andalkan. Nah, orang yang tidak mengandalkan Tuhan adalah orang-orang ya yang tersesat, ya, orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Mengapa kita harus menantikan Tuhan? Karena tanpa Tuhan tidak ada sesuatu yang kita andalkan. Percayalah kepada Tuhan, pasti Tuhan menolong. Nah, kesimpulannya, apa untungnya kita menantikan Tuhan? Untungnya kita akan mendapatkan berkat kecukupan. Amin. Di dalam Mazmur 37 ayat 20, Tuhan akan mencukupkan kita. Perhatikan, Mazmur 37 ayat yang ke-25 firman Tuhan berkata, ya, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan anak cucunya meminta-minta, mendapatkan berkat kecukupan. Dan berikutnya mendapatkan berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dipelihara Tuhan. Percayalah bahwa untung kita jika menantikan Tuhan mendapatkan berkat pemeliharaan. Dan ketiga, mendapatkan satu berkat kedewasaan dan kesempurnaan. Dalam arti bahwa kita bisa berpikir dengan jernih, sempurna karena Tuhan memberikan hikmat. Dengan terjadinya keadaan dunia yang semakin yang tidak tahu kapan virus ini berlalu, kita akan menjadi dewasa untuk berpikir dan menjadi anak Tuhan. Bagaimana sikap kita ya menghadapi situasi ini? Mari nantikan Tuhan dengan penuh pengharapan. Ya, nantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nantikan Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah pada saat kita menantikan Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu bersukacita, perlu semangat, dan perlu kesabaran. Oleh karena itu, mari sebagai anak Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Tetaplah di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti menolong karena Tuhan sudah berjanji. Dan janji Tuhan itu iya dan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.